pendapatan dan belanja daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan yang disusun secara sistematis dan terperinci yang telah disetujui oleh DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan telah ditetapkan dalam peraturan perundangan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 tahun yang terhitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kemudian tujuan APBD seperti yang terpaparkan sekarang. Yang pertama adalah membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintahan daerah. Yang kedua, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. Yang ketiga, memungkinkan pemerintah daerah untuk memenuhi prioritas belanja. Dan yang terakhir, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPRD dan masyarakat. Kemudian adapun fungsi-fungsi dari APBD ada 6. Yang pertama adalah fungsi otorisasi, yang berarti APBD dijadikan pedoman sebagai pelaksanaan dalam pendapatan dan belanja daerah di tahun yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah fungsi perencanaan, yang berarti APBD berfungsi sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan sebuah kegiatan di tahun yang bersangkutan. Dan yang ketiga adalah fungsi pengawasan, yang berarti APBD menjadi pedoman untuk menilai dan mengawasi kinerja dari pemerintah daerah atau Pemda dalam memantau apakah kegiatan dan target sesuai dan tercapai. Kemudian yang keempat adalah fungsi alokasi, yang berarti APBD berfungsi sebagai pedoman dalam mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan perekonomian. Kemudian yang kelima adalah fungsi distribusi, yang berarti APBD haruslah memerhatikan keadilan dan kepatuhan. Keadilan di sini maksudnya tidak mesti tiap daerah itu diberikan dana yang sama besarnya, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan daerah-daerah yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir adalah fungsi stabilitas, yang berarti APBD menjadi instrumen dalam fundamental perekonomian atau menjadi instrumen dalam dasar-dasar perekonomian. Kemudian prinsip penyusunan APBD ada 6. Yang pertama adalah sesuai dengan kebutuhan, yang kedua tertib, yang ketiga tepat waktu, yang keempat transparan, dan yang kelima partisipatif, dan yang terakhir adalah tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Kemudian sumber penerimaan daerah ada 3. Yang pertama adalah pendapatan asli daerah atau PAD, yang merupakan segala bentuk penerimaan daerah yang didapat yang bersumberkan dari perekonomian asli daerah, yang seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain asli daerah. Kemudian adapun dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah-daerah bersangkutan untuk memenuhi atau mendanai segala kebutuhan daerah yang bersangkutan, seperti dana DBH atau dana bagi hasil, kemudian DBK atau dana alokasi khusus, dan yang terakhir seperti DAU atau dana alokasi umum. Kemudian pendapatan lain-lain itu contohnya seperti hibah dan dana darurat. Adapun jenis-jenis pengeluaran daerah, yang pertama adalah belanja daerah. Belanja daerah di sini terbagi atas 2. Yang pertama adalah belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung dianggarkan tidak terkait secara langsung terhadap kegiatan dan pemrograman yang telah direncanakan, seperti belanja hibah, belanja bunga, belanja pegawai, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah belanja langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan, seperti belanja pegawai,
belanja barang dan jasa, dan yang terakhir adalah belanja modal. Di sini ada juga pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah merupakan segala transaksi baik itu untuk menutupi defisit maupun dalam bentuk untuk memanfaatkan surplus. Di sini pembiayaan daerah juga terbagi dua. Yang pertama adalah penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan di sini maksudnya adalah merupakan segala penerimaan yang perlu dibayarkan kembali pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kemudian yang kedua adalah pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Adapun mekanisme penyusunan APBD. Yang pertama, pemerintah daerah menyusun APBD atau rancangan anggaran pendapatan belanja daerah yang kemudian diajukan kepada DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk kemudian disidangkan atau dibicarakan bersama. Di sini DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki wewenang dan hak untuk menolak dan menerima APBD tadi. Apabila telah diterima oleh DPRD, maka APBD akan disahkan menjadi APBD dan disahkan di dalam peraturan daerah. Kemudian yang terakhir adalah tentang pengaruh APBD terhadap perekonomian. Yang pertama, APBD dapat digunakan pemerintah daerah untuk menjaga kestabilan serta memperbaiki perekonomian masyarakat daerah. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berinvestasi. Yang ketiga, rasa percaya masyarakat akan semakin meningkat jika APBD mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, memperluas kerja masyarakat daerah. Yang terakhir, meningkatkan jumlah investasi masyarakat daerah dan nasional atas potensi daerah tersebut, sehingga perekonomian daerah tersebut akan meningkat lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kritik dan saran yang dapat membangun yang bisa disampaikan, tolong disampaikan. Dan apabila ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Perkenalkan, nama saya Nur Ekula dari kelas 11 IS 2. Dalam materi Anda terdapat kata defisit dengan surplus. Yang ingin saya tanyakan adalah apa yang dimaksud dengan defisit dan surplus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan Anda. Apa itu defisit dan surplus? Defisit merupakan suatu kekurangan anggaran dalam suatu badan usaha, di mana biaya pengeluarannya itu lebih besar daripada biaya pendapatannya. Sedangkan surplus adalah kebalikan dari defisit, yang berarti suatu kelebihan anggaran pada suatu badan usaha, di mana pengeluarannya lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan daerahnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.